Shalom saudara, hari ini saya kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-6. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita semakin dikuatkan menjalani kehidupan, iman kita semakin bertumbuh, dan kita semakin cinta kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-6, doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidak ada orang yang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan. Saudara, apa itu pergumulan? Secara umum, bergumul selalu dikaitkan dengan sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Itu tidak salah. Sebagai orang Kristen, kita lebih cenderung memilih kata bergumul daripada kata bermasalah atau punya masalah. Nah, saudara, pergumulan Kristen yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi sesuatu masalah dan orang tersebut mencari kehendak Allah dalam masalah tersebut. Apakah yang Tuhan mau dan bagaimana cara menyelesaikannya menurut Tuhan. Nah, jikalau tidak menyertakan Tuhan dalam masalah yang sedang kita hadapi, maka hal tersebut bukanlah merupakan pergumulan. Nah, saudara, jadi pergumulan dalam kekristenan adalah sesuatu momen di mana kita itu sedang menghadapi sebuah dilema dalam hidup kita dan kita membutuhkan bimbingan serta pertolongan daripada Tuhan. Masalah sering membuat kita itu merana, lemah, takut, dan tak berdaya. Bahkan terkadang kita mempertanyakan, mengapa Tuhan diam saja? Nah, saudara, ketika masalah itu semakin berat, tidak sedikit juga orang yang percaya kemudian lari dan mencari jawab dari luarnya Tuhan, mencari dukun, mencari yang lainnya. So, dalam Mazmur pasal 6 yang kita baca, Daud mengajar kita bagaimana menghadapi pergumulan dengan doa. Nah, dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihannya Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus merana dan menderita? Di ayat 3 sampai ayat yang keempat. Nah, sepanjang hidupnya, Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan yang tidak mudah. Nah, ketika dia mengembalakan ternak pun misalnya, ancaman binatang buas, belum lagi pergumulannya dikejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya, dan pergumulan lainnya ada banyak lagi, saudara. Dalam tiap hidupnya Daud, ada banyak sekali pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi. Nah, dikatakan setiap malam dia meratap, mengenangi tempat tidurnya dengan air mata. Ini gambaran tentang betapa sedih, hancurnya hati dia. Dan ini juga adalah sebuah ungkapan pengharapan bagaimana supaya Tuhan itu datang menolong dia, mendengar setiap doa dia. Saudara, ada 3 poin yang penting yang dapat kita pelajari dari Daud. Yang pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah yang mendapatkan kelegaan. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita selalu mulus, aman, tanpa masalah dan pergumulan. Tetapi saudara, dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Dia akan memberi jalan keluar. Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Yang kedua, belajar untuk merendahkan diri. Sudah meminta belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Kita lihat ini ada yang diungkapkan oleh Daud. Pergumulan dan pencobaan dapat mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri kita. Sebetulnya ini masalah karena apa? Nah, ini bisa membentuk kita menjadi lebih baik dan menuntun kita lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa tidak semua masalah itu benar-benar datang dari luar kita. Bisa aja masalah itu memang datang dalam diri kita. Nah, maka itu kita juga perlu untuk belajar mengevaluasi diri kita dengan rendah hati. Kalau memang itu masalah datang dari diri kita, mari kita juga berubah lebih baik. Dan yang ketiga adalah belajar percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Saudara, pada akhirnya doanya Daud, dia mendapatkan kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan
Dan itu memberikan kekuatan bagi dia. Yakin dengan penuh. Nah, seorang masalah pasti akan ada terus selama kita masih ada dalam dunia ini. Hadapilah masalah dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia, maka kita akan kuat, optimis, dan semangat. Kita akan dimampukan untuk menang atas setiap pergumulan yang ada, asal kita lawan bersama dengan Tuhan. Kekuatan manusia itu terbatas, kekuatan sahabat itu terbatas, kekuatan harta yang kita miliki, semuanya terbatas. Hanya kekuatan Tuhan saja yang tidak terbatas. Sebab itu, saudara, mari kita datang kepada Gembala yang agung, yang kuasanya tak terbatas itu. Maka percayalah, engkau akan berdiri kokoh menghadapi setiap persoalan yang ada. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah, Tuhan tolong mereka. Tuhan buat hati mereka, buat iman mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Hanya Tuhan yang mampu menguatkan kami menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan kami juga percaya bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami, semuanya Tuhan izinkan untuk membentuk pribadi kami menjadi lebih baik. Berkati setiap orang yang mendengar pesan firman Tuhan ini, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.